Aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan, yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Idris menolak keluar dari surga, malaikat maut pun berteriak kepadanya. Salah seorang nabi dikisahkan pernah merasakan kenikmatan surga hingga tanpa sengaja meninggalkan sandalnya. Nabi tersebut adalah Nabi Idris alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Idris alaihissalam meninggalkan sandalnya di surga? Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 57, yang artinya, kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang ketinggian martabat Nabi Idris alaihissalam. Hal ini turut disebutkan dalam As-Sahihain tentang hadis Isra Mi'raj, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Akhnuk bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno atau Babilonia dan Mesir atau Memphis. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal solih seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Namun akhirnya, dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari sebagai singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Kisah Nabi Idris alaihissalam ini diceritakan dalam buku sejarah terlengkap 25 Nabi yang ditulis oleh rezim Yazid. Pada suatu ketika, malaikat Israel sangat mengagumi Nabi Idris alaihissalam karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaiannya. Malaikat Israel berkeinginan untuk menemui Nabi Idris agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam, malaikat Israel menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu di rumah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pun mempersilahkan tamunya yang mengetuk pintu rumahnya untuk masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, malaikat Israel mengungkapkan kepada Nabi Idris bahwa dirinya ingin mengenal lebih dekat. Nabi Idris alaihissalam lantas mengajak malaikat Israel untuk menginap di rumahnya.
Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut duduk di dekatnya hingga fajar muncul dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Keesokan harinya, Nabi Idris pun menjadi heran dan berkata, "Hai kamu, maukah kamu berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?" Malaikat maut berkata, "Aku mau." Keduanya lalu berdiri dan berjalan hingga keduanya sampai pada perkebunan. Malaikat maut berkata, "Apakah kamu memberiku izin untuk mengambil dari perkebunan ini dan beberapa bulir saja untuk kita makan?" Nabi Idris berkata, "Subhanallah, kemarin kamu tidak mau memakan makanan yang halal, tapi sekarang kamu ingin memakan makanan yang haram?" Kemudian Nabi Idris dan malaikat maut terus melanjutkan perjalanan hingga 4 hari, dan Nabi Idris melihat sesuatu yang tidak biasa dari sahabat yang menemaninya itu. Nabi Idris bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa?" Dia pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Nabi Idris pun bertanya, "Apakah kamu yang mencabut para ruh?" Dia menjawab, "Iya." Nabi Idris kemudian bertanya, "Kamu telah bersamaku selama 4 hari. Lalu, apakah kamu telah mencabut ruh seseorang?" Dia pun menjawab, "Ya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan makanan." Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kamu datang ke sini untuk berkunjung ataukah kamu akan mencabut nyawaku?" Dia pun menjawab, "Aku datang ke sini untuk berkunjung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya permintaan kepadamu." Dia bertanya, "Apakah itu?" Nabi Idris berkata, "Keinginanku adalah kamu mencabut ruhku, kemudian Allah menghidupkan aku lagi hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian." Malaikat maut menjawab, "Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Cabutlah ruh Idris." Seketika itu juga malaikat maut mencabut ruh Idris dan ia pun menjadi mati. Malaikat maut kemudian menangis dan bertadlaru kepada Allah dan meminta supaya dia menghidupkan kembali temannya Idris. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Idris. Malaikat maut bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa perihnya kematian 1000 kali lipat sakitnya dari itu." Malaikat maut berkata, "Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku lakukan sebelumnya." Idris kemudian berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya hajat lain kepadamu, yaitu aku ingin melihat neraka jahanam sehingga aku bisa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Setelah aku melihat siksa, belenggu, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya." Dia pun menjawab, "Bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka jahanam tanpa mendapat izin?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke neraka jahanam." Malaikat maut lalu pergi bersama Nabi Idris ke neraka jahanam, dan dia bisa melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuhnya yang berupa rantai, belenggu dan siksa berupa ular, kalajengking, api, kayu zakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali, dan Idris berkata lagi, "Aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu membawaku ke surga hingga aku melihat apa yang ada di dalamnya yang telah diciptakan oleh Allah untuk hambanya, sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku." Malaikat maut berkata,
bagaimana aku bisa pergi membawamu ke surga tanpa mendapatkan izin dari Allah?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, "Pergilah bersama Idris ke surga." Keduanya lalu pergi dan berhenti di depan pintu surga. Nabi Idris lalu melihat kenikmatan yang ada di dalam surga, malaikat yang agung, pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku, aku telah merasakan pahitnya kematian dan aku telah melihat menakutkannya jahanam. Lalu, mengapakah tidak kamu meminta izin kepada Allah untuk memberi aku izin masuk ke dalam surga dan aku meminum airnya supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya jahanam?" Lalu, malaikat maut meminta izin kepada Allah dan dia memberikannya izin untuk masuk ke dalam surga. Idris lalu masuk ke dalam surga dan menaruh kedua sandalnya di bawah pohon surga. Lalu dia keluar dari surga. Dia kemudian berkata kepada malaikat, "Aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Kembalikan aku ke surga lagi." Nabi Idris lalu kembali dan masuk ke dalam surga serta tidak mau keluar lagi. Malaikat maut lalu berteriak, "Wahai Idris, keluarlah!" Idris menjawab, "Aku tidak mau keluar karena Allah telah berfirman, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan aku telah merasakannya. Dia telah berfirman, sesungguhnya pasti akan mendatangi neraka jahanam dan aku juga telah mendatanginya. Dan dia telah berfirman, dan tidaklah mereka akan dikeluarkan dari surga. Lalu siapa yang akan mengeluarkan aku dari surga?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat maut, "Biarkan dia, karena aku telah memutuskan dia sejak zaman azali kalau dia termasuk penghuni surga." Adapun pesan-pesan Nabi Idris kepada umat manusia yang beliau sampaikan. Sebelum meninggal dunia, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Di antaranya, sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan. Karena pemberi syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai amal dan perbuatan. Dia juga mengingatkan kaumnya bahwa sebesar apapun rasa syukur yang kita ucapkan tidak akan mampu menandingi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Selain itu, Nabi Idris juga mengingatkan umat manusia untuk selalu menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk sholat, puasa, menaati semua perintahnya, serta menjauhi larangannya. Kemudian umat manusia juga diminta untuk menghindari hasad atau dengki kepada sesama manusia yang mendapatkan rezeki. Nabi Idris juga mengingatkan bahwa kegiatan menumpuk harta sama sekali tidak bermanfaat bagi diri sendiri, kecuali membagikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Terakhir, kehidupan hendaknya dijalani dengan penuh hikmah dan kebajikan. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.